seperti hatimu, biar mataku seperti matamu, dan ku pandang semua rencanamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Ku tahu semua baik bersamamu. Bapak, sungguh kami bersyukur Tuhan buat hari-hari yang kami jalani. Sampai hari ini kami boleh ada semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam ibadah pada hari ini Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Kau layak terima puji-pujian, Kau layak terima penyembahan kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kau memimpin Tuhan ibadah hari ini dari awal, pertengahan sampai akhir. Semua hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesusku. Amin Tuhan. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Dia layak terima pujian. Kita dibentuk sesuai dengan gambarannya. Ku telah dibentuk serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang keselamatan dunia, menceritakan kebesaran namanya. Amin. Menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Amin. Ku telah dibentuk, amin, serupa dengan Dia, dicipta dengan tujuan yang mulia, membawa terang, amin, menceritakan kebesaran namanya, menceritakan kebesaran kuasanya. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Mau jadi kuat, ku jadi hebat, mau jadi pemenang dan terang di dunia. Terang di dunia. Ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia. Jadi kuat,
jadi hebat, ku mau jadi pemenang dan terang di dunia, terang di dunia, terang di dunia. Yeay. Kita menjadi kuat untuk kita menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kau yang hidup di dalamku, yes Lord, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Amin. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Ada sorak-sorai kemenangan. Kau yang hidup di dalamku, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan amin. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Ada sorak-sorai kemenangan bagi setiap umat Tuhan. Seluruh bumi, amin, tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, amin. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Surga bumi bersorak bagi Tuhan. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami percaya Engkau mengubahkan setiap kami dengan segala kerendahan hati kami. Ketika kami datang menghadap Engkau Tuhan, Engkau mengubahkan segala kelemahan kami.
menjadi satu kekuatan Tuhan. Siapakah kami ini di hadapan Engkau Tuhan? Bentuk kami sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ku datang Tuhan, ubah hatiku baru oleh anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu Tuhan, kini ku tahu segala kelemahanku akan Kau bamen Tuhan. Oleh kuasa kasih-Mu, itu kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu melingkupi diriku. Amin. Bawaku
oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu Tuhan, oh melingkupi setiap kami. Kasih-Mu Tuhan mengubahkan setiap kami. Kau ubahkan kami menjadi sesuai dengan rencana-Mu. Kau teguhkan kami dalam setiap jalan-jalan kami. Kau mengubahkan kami. Beri kami hati-Mu, Yesus. Hati yang mengasihi jiwa-jiwa seperti Engkau mengasihiku. Sungguh kami tidak berdaya di hadapan-Mu Tuhan. Tanpa-Mu kami tak bisa apa-apa. Oleh karena kekuatan-Mu saja kami menjadi kuat, kami menjadi berarti. Pakai hidup kami Tuhan menjadi bejana-Mu, bejana yang Kau inginkan. Amin Tuhan. Bejana bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu. Kami mau menanti-nantikan Engkau sehingga ada kekuatan yang baru. Oh kami bangga punya Engkau Tuhan Yesus. Begitu Engkau peduli dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami hari ke hari Tuhan. Waktu ke waktu. Biarlah kami menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Kami terus diperbaharui Tuhan. Kami terus dibentuk Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi alat-Mu yang siap Kau pakai di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami sadar tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan biarkan kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu. Dan biarlah hadirat-Mu menjadi kesukaan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Puaskan kami sebentar dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kami. Itu menjadi kesembuhan bagi kami. Dan hanya oleh karena firman-Mu Tuhan, kami bangkit. Oleh karena firman-Mu Tuhan, kami kuat. Kami mampu menghadapi apapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu hari ini.
Segala pujian, hormat, dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saya rasa jarang ada orang yang tidak pernah mendengar merek Gillette. Produk dengan merek ini hanyalah produk yang sederhana. Bukan produk yang canggih seperti handphone atau komputer. Ya, pisau cukur adalah barang yang murah. Bukan barang yang mahal seperti mobil sport. Namun jangan anggap remeh perusahaan Gillette yang memproduksi barang yang dengan mudah kita peroleh di toko-toko kelontong ini. Mengapa? Karena ia merupakan salah satu perusahaan yang disebut oleh Jim Collins, seorang pakar dalam dunia manajemen yang sangat disegani di dunia, sebagai perusahaan yang hebat. Hebat. Sebab perusahaan ini mampu memimpin pasar. Hebat. Sehingga kata Gillette bukan sekadar suatu merek dagang. Namun begitu besar pengaruhnya sehingga orang menyebut semua pisau cukur sebagai Gillette atau Gillette. Sehingga apapun merek pisau cukur itu orang akan tetap menyebutnya sebagai Gillette. Artinya merek ini sudah sedemikian melekatnya dalam pikiran orang. Sehingga semua pisau cukur seakan-akan identik dengan Gillette atau Gillette. Apakah yang menjadikan perusahaan ini hebat? Berdasarkan penelitiannya, Jim Collins menemukan ada 7 faktor. Hal tersebut ia tulis dalam bukunya yang menjadi salah satu buku bestseller di dalam dunia manajemen. Buku yang diberinya judul Good to Great atau dari baik menjadi hebat. 7 faktor yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang baik, good companies, meningkat menjadi perusahaan-perusahaan yang hebat alias great companies. Salah satunya adalah perusahaan Gillette tadi. 7 faktor. Dengan faktor pertama yaitu faktor kepemimpinannya. Kepemimpinan yang diistilahkan oleh Jim Collins sebagai kepemimpinan tingkat 5. Level 5 leadership. Artinya kalau sebuah perusahaan dipimpin oleh seorang pemimpin tingkat 5, maka perusahaan tersebut bukan hanya bertahan hidup. Bukan hanya biasa-biasa. Bukan hanya baik. Namun akan menjadi perusahaan yang hebat. Artinya kalau suatu keluarga dipimpin oleh seorang pemimpin tingkat 5, maka rumah tangga tersebut tidak akan berjalan biasa-biasa. Bukan sekadar keluarga yang bertahan hidup. Bahkan bukan hanya baik. Namun rumah tangga yang sangat bahagia. Alias hebat. Hal ini berlaku baik bagi lembaga pro-laba atau pro-profit seperti perusahaan. Ataupun lembaga nirlaba atau non-profit seperti rumah tangga, yayasan, dan organisasi apapun juga termasuk masyarakat dan bangsa. Apakah kepemimpinan tingkat 5 tersebut? Dalam penelitian yang ia lakukan selama 5 tahun, Jim Collins menyimpulkan bahwa kepemimpinan tingkat 5 adalah kepemimpinan yang diwarnai dengan kombinasi antara kerendahan hati dan keteguhan hati dalam upaya untuk mencapai yang terbaik. Kombinasi ini adalah sangat langka. Sebab kebanyakan orang yang rendah hati tidak memiliki semangat yang kuat untuk mencapai yang terbaik bagi lembaga yang ia pimpin. Orang tersebut akan berkata, ya sudahlah begini saja sudah cukup, sudah lumayan. Sebaliknya orang yang memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai hasil yang terbaik, acap kali tidak hidup dengan rendah hati, alias ia hidup dengan angkuh.
ngotot semaunya sendiri, dan memandang remeh orang lain. Ia merasa bahwa dirinya sedemikian hebatnya, sehingga di matanya orang lain adalah tidak ada. Itu sebabnya kombinasi antara kerendahan hati dan keteguhan hati adalah kombinasi yang langka. Apabila kedua sikap tersebut, kerendahan hati dan keteguhan hati ada di dalam diri seseorang, maka ia akan menjadi pribadi yang diistilahkan oleh Jim Collins sebagai a level 5 leader. Seorang pemimpin tingkat 5. Seorang pemimpin yang mengakibatkan apa saja yang ia pimpin. Baik itu perusahaan, rumah tangga, ataupun masyarakat akan dalam keadaan yang hebat alias sejahtera. Sikap rendah hati dan teguh hati seperti itulah yang dikehendaki Allah ada dalam diri kita. Di dalam era perubahan seperti sekarang ini. Sikap yang harus ada di dalam diri semua orang. Di dalam menghadapi era new normal. Normal yang baru. Sikap seperti itulah yang Allah kehendaki dalam diri Yosua. Sebagai seorang pemimpin yang memimpin umat Allah dalam menyongsong a new normal. A new normal. Karena saat itu bangsa Israel akan memasuki negeri Kanaan. Mereka akan memasuki suatu tatanan kehidupan yang baru. Dari bangsa yang selama 40 tahun berkelana di padang gurun. Sekarang menjadi bangsa yang tinggal menetap di suatu wilayah. A new normal. Dari bangsa yang selama 40 tahun hidup dipimpin oleh Musa. Sekarang menjadi bangsa yang dipimpin oleh Yosua. Seorang pribadi yang memiliki latar belakang dan usia yang berbeda dengan Musa. A new normal. Dari bangsa yang selama 40 tahun hidup di padang gurun dipelihara oleh Tuhan dengan makanan dari sorga yang disebut sebagai mana. Sekarang menjadi bangsa yang harus bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. A new normal. Kalau kita membaca Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, di situ Allah memaparkan 4 sikap yang harus ada di dalam diri Yosua dan bangsa Israel dalam menghadapi new normal ini. Sikap yang pertama yaitu visioner. Mampu memandang masa depan dengan cakrawala pikir yang luas dan tanpa takut. Hal itu ditulis di ayat 1 sampai 4. Sikap yang kedua adalah rendah hati. Ditulis di ayat 5. Sikap ketiga adalah tabah atau hati yang teguh. Ditulis di ayat 6 sampai 9. Sikap keempat yaitu sikap bertanggung jawab. Juga ditulis di dalam ayat 6 sampai 9. Sikap pertama, visioner, sudah kita pelajari minggu yang lalu. Sikap kedua dan sikap ketiga, kombinasi yang membentuk kepemimpinan tingkat 5, yaitu sikap rendah hati dan sikap teguh atau tabah hati, akan kita pelajari hari ini dan minggu depan. Kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari sikap yang keempat, yaitu sikap bertanggung jawab pada minggu selanjutnya. Hari ini kita akan mempelajari sikap rendah hati. Seperti yang tersirat di dalam ayat 5. Mari kita baca ayat tersebut dengan membacanya mulai dari ayat 1. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 5. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar. Yakni sungai Efrat.
seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Di dalam ayat-ayat ini Tuhan mengajak Yosua untuk hidup memandang ke depan. Hidup dengan cakrawala pikir yang luas. Dan menghadapi hari esok tanpa rasa takut. Itulah sikap yang visioner. Sekarang ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Tuhan berkata tentang apa yang akan dialami oleh Yosua dalam menghadapi tantangan yang ada di hadapannya. Yaitu Yosua akan mengalami keberhasilan. Yosua akan mampu menaklukkan tantangan-tantangan yang ada di hadapannya. Mulai dari menaklukkan kota Yeriko sampai kepada bangsa-bangsa Kanaan yang mendiami negeri yang akan segera ia masuki. Namun Tuhan mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut bukanlah karena kehebatan Yosua. Namun karena Allah yang menyertai Yosua. Karena Allah tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan Yosua. Singkat kata Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua, engkau akan berhasil menaklukkan negeri yang ada di hadapanmu. Namun ingat, jangan engkau menjadi pongah karena keberhasilan itu. Tetapi hendaklah engkau tetap senantiasa rendah hati. Sebab kalau engkau berhasil, itu adalah karena aku yang menyertai dirimu. Pesan yang sama perlu kita dengar di dalam menghadapi era new normal yang ada di hadapan kita. Dengan mengutip pesan Tuhan kepada Yosua tadi, saya ingin berkata, dengar baik-baik. Anda akan menghadapi masa depan di dalam keberhasilan. Namun hiduplah senantiasa dengan rendah hati. Sebab keberhasilan yang akan Anda raih bukanlah karena kehebatan Anda. Namun karena penyertaan Tuhan atas diri Anda. Berarti siapakah orang yang rendah hati? Berdasarkan Yosua pasal 1 ayat 5 tadi, kita dapat menarik 3 pelajaran tentang karakteristik dari orang yang rendah hati. Inilah 3 ciri dari orang yang rendah hati tersebut. Pertama, orang yang rendah hati akan menyadari batas kemampuan dirinya. Orang yang rendah hati sadar bahwa kalau ia mengalami keberhasilan, hal itu bukan karena kehebatan dirinya. Namun karena ada para pendahulu yang membuka jalan bagi dirinya. Dan terlebih lagi, yaitu karena Tuhan yang menolong hidupnya. Hal ini Tuhan sampaikan di ayat 5 dengan berkata, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Artinya Tuhan berkata, Yosua, kalau engkau dan bangsa Israel sekarang tiba di perbatasan negeri Kanaan, hal itu adalah karena Musa telah memimpin kalian sampai di sini. Terlebih lagi karena aku telah menyertai Musa. Oleh karena itu janganlah kalian menjadi takabur. Benarlah kata presiden kita yang pertama, Bung Karno, 60 tahun yang lampau. Yaitu ketika dalam peringatan Hari Pahlawan di tahun 1961, ia berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Orang yang rendah hati tidak akan berkata, keberhasilan ini aku capai karena semata-mata oleh usahaku sendiri. Tidak. Ia akan mengingat jasa-jasa dari orang yang mendahuluinya. Dalam kerendahan hati, Yosua tidak boleh melupakan peranan Musa dalam membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, dan sekarang tiba di perbatasan negeri Kanaan. Teolog terkenal yang hidup 850 tahun yang lampau di Inggris, John of Salisbury, berkata demikian. We are like dove sitting on the shoulders of giants.
Kita ini bagaikan orang-orang kerdil yang berdiri di pundak para raksasa. Artinya kalau kita menjadi seperti sekarang, hal itu adalah karena jasa dari para pendahulu kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, Yosua, kalau engkau menjadi seperti sekarang, sadarilah bahwa itu adalah karena Musa. Dan karena aku menyertai Musa. Itulah sikap rendah hati. Itulah orang yang tahu diri. Itulah orang yang menyadari batas kemampuan dirinya. Sehingga ia tidak akan bertindak gegabah. Ia tidak akan menepuk dada dan beranggapan bahwa apa yang ia capai adalah karena kehebatan dirinya. Sikap ini akan mengakibatkan kita lupa diri dan bertindak sembrono. Tindakan sembrono yang akan menyebabkan penyesalan. Tindakan sembrono seperti yang menguasai hati Kapten Edward Smith. Nakoda kapal Titanic yang sudah saya ceritakan 2 bulan yang lalu. Dalam rasa angkuh, ia mengabaikan peringatan dari kapal-kapal lain bahwa jalur pelayaran yang akan ia tempuh, yaitu dari Southampton di Inggris ke kota New York di Amerika, saat itu sangat berbahaya. Karena pada jalur di lautan Pasifik tersebut terdapat banyak bongkahan-bongkahan es. Sebaliknya dari memperhatikan peringatan tadi, Edward Smith justru memerintahkan kepada juru mesin agar memacu kapal Titanic dengan kecepatan penuh. Ia ingin membuktikan bahwa bukan hanya Titanic merupakan kapal penumpang terbesar pada zaman itu, tetapi juga tercepat di dunia. Alhasil, kapal Titanic menabrak gunung es dan tenggelam ke dasar lautan. Ya, hidup ini harus rendah hati. Sehingga kita tidak akan hidup secara sembrono. Singkat kata, jangan hidup seperti seekor kutu yang sedang menempel pada punggung seekor gajah. Kemanapun si gajah itu pergi, si kutu selalu ikut. Suatu hari, si gajah berjalan melewati sebuah jembatan yang terbuat dari kayu. Jembatan yang membentang di atas sebuah sungai. Ketika sang gajah menginjakkan kakinya, maka jembatan itu bergetar dan mengeluarkan bunyi yang berderak-derik. Melihat apa yang terjadi, si kutu yang berada pada punggung gajah itu langsung berdiri dan menepuk dadanya sambil berkata, "Lihat betapa hebat diriku. Begitu aku melewatinya, jembatan ini langsung bergetar." Ini kutu yang tidak tahu diri. Jelas bukan dirinya yang membuat jembatan itu bergetar. Namun karena berat tubuh sang gajah, tempat ia menempel, itulah yang membuat badan jembatan tadi bergetar dan berderak-derik. Mari kita hadapi masa depan dengan sikap tahu diri. Jangan takabur. Sikap takabur yang akan membuat kita jadi ceroboh, sembrono, dan mendatangkan penyesalan. Mari kita masuki era new normal ini dengan sikap rendah hati. Sikap rendah hati, yaitu pertama, menyadari batas kemampuan diri kita. Ciri yang kedua dari sikap orang yang rendah hati adalah ia akan hidup bersandar pada Tuhan. Ia tidak akan bersandar pada kemampuan dirinya yang terbatas ataupun pada semua hal lain. Yang sangat memahami bahwa semua itu bersifat terbatas dan tidak abadi. Namun ia akan bersandar pada Tuhan yang kuasa, kasih dan kesetiaannya tidak terbatas. Hal itu Allah ingatkan kepada Yosua di ayat 5 tadi. Yaitu dengan berkata seperti demikian. Yosua pasal 1 ayat 5 kalimat kedua. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berkata, pertama, aku akan menyertai engkau. Aku yang kuasanya tidak terbatas. Yang telah menyertai Musa dengan berbagai mujizat dari sejak bangsa Israel masih di Mesir sampai mereka keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun akan menyertai dirimu, Yosua. Tuhan berkata, kedua, aku tidak akan membiarkan engkau. Artinya,
Aku yang kasihnya tidak terbatas akan memedulikan engkau. Selanjutnya Tuhan berkata, ketiga, aku tidak akan meninggalkan engkau. Artinya Allah berkata, Yosua, aku yang kesetiaannya tidak terbatas, tidak akan meninggalkan dirimu. Oleh sebab itu bersandarlah pada diriku. Ya, orang yang rendah hati akan bersandar pada Allah yang kuasa, kasih, dan kesetiaannya tidak terbatas. Bukan bersandar pada dirinya sendiri ataupun semua hal yang lain yang kemampuannya terbatas dan tidak abadi. Sebab bila kita bersandar pada semua yang terbatas, termasuk kemampuan kita sendiri, maka kita akan kecewa dan mengalami keruntuhan. Tetapi kalau di dalam memasuki new normal ini, kita bersandar pada Tuhan yang kuasa, kasih dan kesetiaannya tidak terbatas. Kita tidak akan dikecewakannya. Demikian juga, kalau Tuhan telah menolong kita, janganlah kita melupakan Dia. Melupakan Tuhan dan beranggapan bahwa kalau kita berhasil meraih apa yang telah kita capai, maka hal itu adalah karena kemampuan dan upaya kita. Singkat kata, tetaplah bersikap rendah hati. Ingat kisah tentang seekor katak dan 2 ekor bangau yang sering saya ceritakan. Mereka hidup bersama secara serasi di sebuah kolam yang terletak cukup jauh dari keramaian. Dalam persahabatan yang erat, mereka suka berenang dan bermain bersama. Setiap sore, mereka menyanyi bersama dalam paduan suara yang indah. Sang katak mengorek dan kedua bangau menimpalinya dengan kuak-kuak mereka yang merdu. Singkat kata, mereka bertiga hidup rukun dan penuh bahagia. Sayang, kebahagiaan ini terganggu ketika suatu masa terjadi musim kemarau yang panjang. Sebagai akibat, air kolam tempat mereka hidup bersama mulai menyusut dan tak lama kemudian menjadi kering kerontang. Tidak ada pilihan lain. Kalau mereka ingin tetap bertahan hidup, maka mereka harus pindah ke kolam yang lain. Hal ini tentu tidak menjadi persoalan bagi kedua bangau tadi. Mereka dengan mudah terbang mencari kolam yang lain. Tetapi tidak demikian halnya bagi si katak. Bila tidak ditemukan jalan keluar, maka si katak pasti akan tertinggal dan mati di kolam yang kering itu. Sebagai sahabat karib, kedua bangau tadi tidak tega meninggalkan si katak. Sesudah memutar akal, akhirnya salah seekor dari kedua bangau itu menemukan solusi yang baik. Mereka berdua akan menggigit sepotong ranting dengan paruh mereka. Masing-masing menggigit salah satu ujung dari ranting tersebut. Sedangkan si katak akan bergantung pada ranting itu dengan menggigitnya. Sementara kedua bangau tadi membawanya terbang berpindah ke tempat yang lain. Rencana ini berjalan dengan mulus. Mereka terbang menuju ke kolam yang konon kabarnya masih berair. Sementara mereka melintasi suatu daerah pertanian, seorang petani yang sedang bekerja di ladang menengok ke atas. Pak petani terkagum-kagum melihat kerjasama yang luar biasa ini. Ia bertanya, wah ide yang sangat cemerlang, siapa yang punya ide ini ya? Mendengar pujian tersebut, si katak karena merasa bangga membuka mulutnya dan menjawab, aku. Begitu sebagai akibat gigitan pada ranting terlepas dan ia jatuh ke bawah, mati terhempas ke tanah. Itulah kalau orang merasa diri hebat dan lupa siapa dirinya dan siapa yang sesungguhnya menolong dirinya mengalami keberhasilan. Orang yang rendah hati menyadari bahwa semua yang ia capai adalah karena pertolongan Tuhan. Sehingga alih-alih dari menyandarkan kehidupannya serta masa depannya pada kemampuan dirinya sendiri, ia akan hidup bergantung pada Tuhan. Memang ciri kerendahan hati yang kedua adalah hidup bersandar pada Tuhan. Sekarang ciri yang ketiga dari orang yang rendah hati, yaitu ia akan hidup melampaui keterbatasan dirinya.
ia akan hidup melampaui keterbatasan dirinya. Memang benar bahwa semua orang memiliki keterbatasannya masing-masing. Sepandai-pandai orang pasti kepandaiannya ada batasnya. Sekuat-kuat seseorang pasti kekuatannya terbatas juga. Seluas-luas pengalaman seseorang, pengalamannya tidaklah sempurna. Namun apabila orang dengan rendah hati menyadari akan keterbatasan dirinya, setelah hidup bersandar pada Tuhan, maka ia akan hidup melampaui keterbatasan dirinya. Mengapa? Sebab Allah yang tak terbatas akan menyanggupkan yang bersangkutan mengerjakan hal-hal yang besar lebih dari apa yang ia sendiri mampu untuk melakukannya. Hal inilah yang Allah janjikan kepada Yosua di dalam ayat 5 tadi. Pada kalimat pertama ayat tersebut, Tuhan berkata demikian kepada Yosua. Yosua 1 ayat 5 kalimat pertama. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Dengan berkata seperti demikian, maka Allah berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan yang akan memampukan Yosua untuk hidup melampaui keterbatasan dirinya. Sehingga dengan demikian maka Yosua akan mampu mengatasi setiap kesukaran dan tantangan apapun yang akan ia hadapi di masa peralihan, di masa new normal, yaitu karena memasuki negeri Kanaan. Kesukaran dalam bentuk apapun juga yang menghadang hidupnya tidak akan mampu merintang Yosua untuk meraih janji Allah bagi kehidupannya. Tantangan dalam bentuk situasi yang sukar, yaitu sungai Yordan yang sedang banjir. Tantangan dalam bentuk orang-orang yang bermaksud untuk menghalangi kemajuan dirinya, yaitu penduduk kota Yeriko dan raja-raja Kanaan yang sangat kuat. Tantangan dalam bentuk tugas kepemimpinan yang sangat berat, yaitu dalam mengatur bangsa Israel dan membagi-bagi negeri Kanaan di antara suku-suku Israel. Yosua akan mampu mengatasi semua itu asal ia hidup dalam kerendahan hati dan bergantung pada Tuhan. Singkat kata, tidak ada apapun yang dapat membatasi orang yang hidup di dalam kesadaran bahwa dirinya adalah pribadi yang terbatas. Dan dalam kerendahan hati ia bergantung pada Allah yang tak terbatas. Memang hidup di dalam suatu tatanan yang baru atau new normal bukan hanya hidup dalam pola kehidupan yang baru. Namun juga diperlukan hidup dengan sikap yang berbeda. Tanpa perubahan dalam sikap hidup ini, kita tidak akan mampu melewati era new normal dalam keberhasilan. Salah satu sikap tersebut adalah kerendahan hati. Kerendahan hati yang membuka jalan bagi Allah untuk menopang diri kita. Menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Dan menolong kita untuk meraih masa depan yang telah ia janjikan. Sikap inilah yang Tuhan tegaskan kepada Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 5 tadi. Sikap rendah hati yang bila disertai dengan keteguhan hati akan mengakibatkan kita hidup dalam kualitas kepemimpinan tingkat 5 atau level 5 leadership seperti yang diutarakan oleh Jim Collins tadi. Sikap merendahkan hati seperti itulah yang harus ada pada diri kita dalam menghadap kepada Tuhan dan mengalami pertolongannya. Sikap merendahkan hati seperti yang digambarkan bila orang datang berkunjung ke gereja yang didirikan di tempat Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Apabila Anda pergi mengunjungi gedung gereja yang biasa disebut sebagai The Church of Nativity atau gereja tempat kelahiran Yesus di kota Bethlehem tersebut, salah satu objek yang menarik di sana adalah pintu masuknya. Berlainan dengan pintu masuk dari gedung-gedung gereja yang pada umumnya dibuat semegah mungkin, pintu masuk ke gedung gereja yang dibangun di atas goa tempat Yesus dilahirkan ini berukuran sempit dan dengan ambang pintu yang rendah. Sedemikian sempitnya sehingga pintu ini hanya dapat dilalui oleh satu orang saja. Sedemikian rendah ambang pintunya sehingga untuk melewatinya orang harus membungkuk diri. Sesungguhnya
Alasan mengapa pintu ini dibangun sedemikian sempit dan rendahnya adalah untuk tujuan keamanan dari isi gedung gereja tersebut. 500 tahun yang lampau, yaitu pada masa kota Yerusalem berada di bawah kekuasaan kerajaan Ottoman atau Turki pada masa sekarang. Untuk mencegah agar tentara Ottoman tidak memasuki gedung gereja itu dengan menunggang kuda, maka dengan sengaja pintu gedung gereja tadi diubah, dirombak menjadi sempit dan dengan ambang pintu yang rendah seperti sekarang. Namun dalam perjalanan waktu, akhirnya pintu itu disebut orang sebagai the door of humility atau pintu kerendahan hati. Disebut seperti demikian karena untuk melewatinya, yaitu untuk masuk ke dalam gedung gereja tadi, semua orang tanpa memandang latar belakang dari yang bersangkutan harus rela merendahkan diri dengan membungkukkan dirinya. Demikian juga untuk bertemu dengan Tuhan, mengalami pertolongannya yang memampukan kita untuk memasuki era new normal di dalam kemenangan. Kita perlu membungkukkan diri di hadapan Tuhan. Artinya kita harus hidup dalam kerendahan hati. Kerendahan hati yang berjalan seiring dengan kesadaran akan terbatasnya kemampuan diri kita. Kerendahan hati yang membuat kita hidup bersandar pada Tuhan. Kerendahan hati yang mengakibatkan kita dapat hidup melampaui keterbatasan diri kita. Kerendahan hati yang memungkinkan kita memasuki dan menjalani era new normal di dalam janji Tuhan. Yaitu seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Kerendahan hati yang membawa kita untuk hidup berkemenangan. Kerendahan hati yang akan menjadikan doa-doa kita kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Kerendahan hati yang Tuhan Yesus sendiri telah contohkan melalui kerelaannya datang ke dunia dan menjadi sama dengan manusia. Kerendahan hati yang mengakibatkan Yesus rela mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib bagi kita manusia yang berdosa. Kerendahan hati yang menjamin masa depan kita yang indah di dalam kepastian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau pribadi yang rendah hati. Engkau rela meninggalkan surga yang mulia datang ke dunia menjadi manusia yang hina. Menderita sengsara sampai mati di kayu salib. Bagi kami manusia yang berdosa ini. Tuhan Yesus, kerendahan hatimu yang mengubah kehidupan kami. Menghapuskan masa lalu kami dan memberikan jaminan untuk masa depan kami. Ajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati yang sama. Mencontoh teladanmu, mengikuti jejakmu. Sebab kami sadar semakin kami hidup dalam kerendahan hati, belas kasihan anugerahmu akan semakin melimpah dalam hidup ini. Sehingga melewati masa perubahan, sehingga melewati masa peralihan, sehingga melewati masa new normal ini. Kami tahu kalau Tuhan yang menyertai kami, tiada apapun yang dapat merintangi kami. Sebaliknya di dalam pertolongan dan anugerah-Mu, kami akan meraih masa depan yang telah Tuhan janjikan. Itu sebabnya sekarang saya berdoa ya Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu, bagi umat-Mu, bagi jemaat-Mu di dalam masa-masa perubahan dan peralihan ini. Sertai dan tuntun hidup mereka. Sehingga keberhasilan akan mendampingi hidup mereka. Keberhasilan akan mengikuti kehidupan mereka. Keberhasilan dalam rumah tangga, keberhasilan dalam usaha, keberhasilan dalam pekerjaan, keberhasilan dalam karier, keberhasilan dalam keuangan, keberhasilan dalam studi, keberhasilan dalam segala hal. Perlindungan pertolongan Tuhan dalam kesehatan. Tuhan memampukan anak-anak-Mu melewati masa perubahan ini dalam sukacita, berkat, dan kemenangan yang Tuhan telah sediakan. Karena sesungguhnya kami yakin orang yang rendah hati tidak ada apapun yang dapat membatasi dirinya untuk meraih hari depan yang Tuhan telah janjikan. Kepadamu yang penuh dengan kasih setia, kepadamu yang penuh dengan kuasa yang tak terbatas, dan yang kasihnya tetap untuk selama-lamanya itu.
saya menaikkan semua permohonan doa ini di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selamat bergabung dalam kebaktian MDC Kadipaten melalui channel ini. Kita baru saja mendengar firman Tuhan tentang be humble atau bersikaplah rendah hati sebagai bagian dari sikap menghadapi new normal. Kembangkanlah sikap rendah hati dengan mengikuti berbagai bentuk ibadah sepanjang minggu ini. Ikutilah ibadah MDC Kadipaten yang diadakan setiap minggu pukul 8.00 melalui MDC Kadipaten YouTube channel dan pukul 17.00 melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Selain itu, ibadah image dapat diikuti melalui Zoom meetings atau onsite di Graha MDC Kadipaten lantai 2 setiap hari Sabtu pukul 17.00. Di samping itu, dampingilah anak-anak Anda untuk mengikuti kebaktian anak melalui website www.onlinechurch.pajarpengharapan.net pada pukul 9.00. Pastikan diri Anda dan keluarga hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Ajaklah saudara atau kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pukul 18.30. Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meetings atau onsite di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Ayo semangat ikut kesan. Bergabunglah dalam doa bersama melalui aplikasi Zoom Meetings pada hari Jumat 17 Juli 2020 pada pukul 18.30. Link dari berbagai ibadah MDC Kadipaten akan dibagikan kepada setiap anggota jemaat. Jadilah saluran berkat dengan membagikan link tersebut kepada anggota keluarga atau orang yang Anda kasihi agar mereka pun mengalami berkat persekutuan dengan Tuhan. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Graha MDC Kadipaten pada hari Selasa antara pukul 8 sampai pukul 18.00. Akhirnya, berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saatnya kita datang kepada Tuhan mengucap syukur dengan penuh kerendahan hati seperti yang diajarkan firman Tuhan yang barusan kita dengarkan. Naikkan pujian sama-sama kepada Tuhan, bersorak di hadapan Dia atas kemenangan yang Dia berikan bagi kita. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung gunung laut bergelora mendengar nama
Yesus, ini keyakinan kami. Tidak ada Allah seperti Engkau. Amin. Tidak ada janji yang seperti yang Engkau berikan kepada kami, di mana Engkau setia menggenapinya. Amin Tuhan. Dan kami pegang janji-Mu. Yes. Yang sakit dimanapun jemaat berada, Tuhan datangkan kesembuhan dan Amin. pemulihan Amin. dalam nama Yesus. Yang mulai lemah di dalam pengiringan kepada Tuhan, Tuhan kuatkan. Amin. Masukin new normal ini. Kami tetap ada di hadapan Tuhan, berpegang teguh kepada janji-Mu Tuhan. Yes, Lord. Bahwa Engkau setia menyertai kami sampai kesudahan Amin. zaman. Melewati bayang-bayang maut sekalipun, kami tak takut bahaya. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menjadi penghiburan bagi kami. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Lepaskan mereka daripada yang jahat. Kuatkan dan teguhkan hati setiap umat. Mampukan kami untuk mengenali diri kami bahwa Engkau sesungguhnya ada lebih besar dari masalah yang kami hadapi hari-hari ini. Sebab Tuhan janji, Tuhan mau dan mampu melakukannya bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan berkati. Saat ini kami tetap ada di hadapan Tuhan melayani Engkau. Setelah ini pun kami tetap berkomitmen untuk tetap setia mengiring Engkau. Roh Kudus mampukan kami, berapapun harga yang harus kami bayar, Tuhanlah yang mampukan kami. Dalam anugerah-Mu kami tetap akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan dimanapun Engkau berada, pesan khusus saat ini, be humble. Bersikaplah rendah hati menghadapi apapun di depan kita dengan pola yang baru, sikap yang baru. Percayalah Tuhan tidak tinggalkan kita sendirian. Dia ada mengangkat hati yang rendah, merendahkan yang sombong, meninggikan orang yang rendah hati. Itu sebabnya dengan iman tadahkan tanganmu di hadapan Tuhan sebagai tanda peninggianmu kepada Tuhan. Dengan terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai engkau jemaat Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dia setia ada menyertai engkau dan berkat Allah ini melimpah atas hidupmu. Sama-sama kita katakan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.